Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi terhadap beberapa kasus anak, dengan menggunakan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada segitiga restitusi, kita diminta sebagai guru dapat memberikan suatu proses dialog, menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk dapat memperbaiki kesalahannya sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk segitiga restitusi, hal yang pertama yang harus kita tahu bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Pada bagian ini, dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses atau kuat. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Maka, kita harus meyakinkan si anak dengan bahasa yang menguatkannya. Validasi tindakan yang salah. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guru harus dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid karena akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Pada bagian ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini kasus pertama. Permasalahannya tentang seorang anak bernama Putra memakai barang milik temannya tanpa izin, yang membuat temannya akhirnya mencari dengan kebingungan dan panik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk Putra. Baik Bu. Putra, tahu nggak Putra kenapa Ibu manggil Putra? Saya mengambil sendal teman saya tanpa sepengetahuan dia Bu. Begitu. Tidak semua siswa yang sempurna nak. Dan Ibu apresiasi Putra. Kenapa Putra sudah mau mengakui kesalahan Putra? Bu, saya minta maaf ya Bu. Kalau gitu, Ibu pengen tahu kira-kira apa alasan Putra mengambil barang milik teman? Saya tidak mengambilnya Bu, tapi saya hanya memakainya sebentar Bu, untuk keperluan berwudu di masjid sekolah Bu. Tapi nak, membuat teman panik dan kebingungan mencari sendalnya, apakah itu tindakan yang benar atau salah? Bu, saya memakai sendal teman tanpa meminta izin terlebih dahulu Bu. Untuk selanjutnya nih, apa yang mau Putra lakukan? Bu, saya akan menaati keyakinan kelas yang telah disepakati bersama Bu. Saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada teman, terus meminta maaf kepada teman yang telah panik mencari sendalnya tersebut. Itu bagus. Jadi kedepannya jika Ananda Ibu mau meminjam barang teman, harus izin kepada teman ya. Ya nak ya. Nah sekarang Putra boleh kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Saya merasa lega dengan cara Ibu menyelesaikan masalah saya. Saya merasa tidak terhakimi karena sudah melakukan kesalahan. Dengan bantuan Ibu, saya bisa menemukan solusi sendiri terhadap masalah saya. Kasus kedua. Diceritakan seorang anak bernama Hanifa bolos saat pembelajaran dengan salah satu guru, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Mapel yang bersangkutan. Waalaikumsalam.
Ibu kebetulan kemarin mendapatkan laporan. Katanya Hanifah bolos belajar dengan Pak Iqbal. Apa itu benar? Ya Bu, Hanifah pergi kemana? Terus apa yang Hanifah lakukan? saya pergi ke warung depan sekolah Bu, nongkrong di situ. Ya, Ibu tahu bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Nifa harus tahu, nongkrong di depan itu manfaatnya apa. Tidak ada Bu. Sekarang Ibu pengen tahu. Coba Nifa jelaskan apa alasan Nifa pergi membolos kemarin. Kemarin saya bosan di kelas Bu, terus ada teman kelas lain yang mengajak untuk kumpul di warung depan sekolah. Apakah Ananda Ibu tahu apa akibatnya jika kita meninggalkan pembelajaran di kelas? Ya Bu, saya tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Iqbal tentang materi kemarin. Nah, sekarang apa yang bakalan Hanifah lakukan untuk memperbaiki kesalahan Hanifah itu? Saya akan menemui Pak Iqbal Bu untuk meminta maaf ke beliau. Oh, bagus kalau begitu. Ibu berharap semoga Ananda Ibu mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari apa yang terjadi. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, sekarang Hanifah boleh keluar, ke depannya harus lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih Bu. Sama nak. Saya merasa senang atas cara Ibu menyelesaikan masalah saya, karena saya merasa tidak tertekan dan mudah menentukan solusi masalah yang saya dapatkan. Demikian perjumpaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.